Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Asian Games Hangzhou, Cina, cabang olahraga catur untuk nomor standar bergu. Di babak kelima kemarin sore, tim kita bertemu dengan tim Vietnam kawan. Kita kalah telak. Kalah 3 game dan 1 game berakhir miss. Kekalahan diderita oleh Iren Karisma Sukandar, Chelsea Monica Sihite, dan Umi Fisabilillah. Sedangkan partai remis partai Medina Aulia. Admin tidak berkomentar apapun kawan, langsung saja ke papan permainan yang akan kita ulas. Kita lihat permainan Iren Karisma Sukandar terlebih dahulu, nanti kita ikuti permainannya Chelsea Monica Sihite. Pertama-tama kita nikmati permainan Iren yang menghadapi permainan Karokan defense di sini kawan. Kuda C3 baku hantam di peta E4, kemudian baku hantam lagi di peta F6, diambil balik menggunakan pion E. Ini adalah variasi Tata Cover. Ada juga variasi Karpov sebelum kuda F6 kawan. Persiapkan dukungan terlebih dahulu sebelum saudaranya berkembang ke peta F6. Ini untuk mencegah struktur pion tidak bertumpuk di lajur F. Tapi langsung kuda F6 dan baku hantam kawan diambil balik menggunakan pion E. Ini adalah variasi Tata Cover. Kalau kalian ambil balik menggunakan pion G, ini adalah variasi Bronston Larsen kawan. Yang kebanyakan berlanjut dengan pion C3, kemudian ada gajah F5, kuda F3, pion E6, pion G3, menteri D5. Tapi variasi ini kalau kita bandingkan dengan evaluasi bar engine kawan, Stockfish tidak menyukai jalur ini, sedikit menguntungkan putih kawan. Ambil balik menggunakan pion E sedikit lebih kuat ketimbang dengan pion G kawan menurut pandangan engine komputer. Gajah E3, kemudian gajah D6, gajah D3, rokade, kuda berkembang ke E2. Ini untuk mencegah pergerakan gajah yang ingin coba pressure di diagonal ini kawan. Memang masih bisa coba di sini. Di game terdahulu ada menteri naik ke peta D2 kawan. Tapi Stockfish menyarankan dengan pion H3. Kemungkinan gajah akan ditarik mundur. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah benteng E8, rokade, kuda D7, kuda G3, menteri C7 bersama gajah kawan satu diagonal. Ini harus berhati-hati, jangan sampai lupa bahwa ada kuda di sini. Kemudian ada pion C4, kuda manuver ke F8 untuk buka akses gajahnya kawan, atau persiapan manuver-manuver juga ke peta pusat, ke peta G6 nanti. Untuk blokade juga ancaman pada diagonal ini, perkuat peta H7-nya. Menteri bergerak ke E2, gajah D7, dan pion F4. Kuda G6, langkah yang lain, pion C5 bisa dilanjutkan untuk membuat langkah tantangan kawan. Kemungkinan akan ditolak dengan pion D5, baru kuda ke peta G6. Tapi langsung kuda G6 dan Iren melangkah menteri ke peta F2, benteng sikat gajah E3. Pilihan terbaik, terkuat di posisi ini kawan, korban kualitas. Diambil oleh menteri, hitam mendapatkan 1 pion tambahan kawan, gajah ambil pion F4, ancam menteri. Setelah menteri bergeser, gajah ditarik mundur ke peta D6, serang oleh pion, gajah sikat kuda G3 lanjut hitam, ambil balik oleh menteri, pertukaran menteri, mereka sudah siap permainan endgame di langkah ke-19. Siapa yang lebih baik di posisi ini kawan? Tentu Iren lebih baik dengan kualitas perwira sepasang bentengnya. Walaupun Iren minus 1 pion di sini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, gajah E6 dan gajah sikat kuda G6. Cukup disayangkan keputusan Iren bertukar gajah dengan kuda. Kalau bertukar sesama gajah ini cukup rasional kawan. Nanti akan kita dapati benteng hitam plus dukungan kuda saja. Kombinasi benteng gajah ini memang sedikit lebih kuat ketimbang benteng plus kuda saat menghadapi sepasang benteng. Memang cukup disayangkan di sini Iren melakukan pertukaran kawan dengan gajah sikat kuda di peta G6. Sehingga hitam punya kombinasi gajah plus benteng. Ini sedikit bisa mengimbangi gajah, maksud saya benteng ini kawan. Beda lagi kalau tadi kekuatan hitam hanya benteng kuda, sulit menandingi sepasang benteng. Diambil balik oleh pion H, pion B4 mulai ekspansi sisi menteri. Benteng dikeluarkan ke D8 serang pion, backup dengan benteng FD1, kemudian pion A6, pion A4. Gajah C4, di sini raja bergerak ke peta F2, pion G5 dan benteng E1. Lepaskan pion kawan. Tidak berani ambil raja F8. Kenapa tidak berani ambil kawan? Jangan terburu-buru melakukan skat di sini karena raja juga masih bisa lari saat benteng kalian juga mengejar di lajur H. Tantang saja benteng hitam kawan. Dan benteng hitam tidak mempunyai banyak ruang untuk menghindari tantangan pertukaran benteng. Ya logisnya menurut Stockfish diterima kawan. Tapi benteng melawan gajah sekarang. Kalaupun benteng digeser ke lajur G ini, benteng putih mempunyai kesempatan naik ke baris ke-7, siap mempredeli pion-pion hitam di sini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini raja F8,
benteng H1, raja ke E7, baru raja naik, backup pion Disney kawan. Pion F5 mulai dorong, benteng AC1 serang gajah. Gajah mundur ke petak D5 serang pion G2. Benteng bergeser ke F1, melepaskan pion untuk mendapatkan pion yang Disney. Backup oleh raja F6, benteng F2 jaga pionnya, kemudian benteng E8 skak. Raja bergeser ke D3, ada benteng E4 Disney, kemudian benteng H1 lanjut Iren. Sampai langkah ke-32 ini kawan, walaupun tidak ada langkah bertanda kuning dari Iren, coba lihat evaluasi bar. Sedikit demi sedikit, hitam mulai improvisasi posisi, mulai menekan Iren kawan. Pion G6, benteng H8 mulai menyisir lewat belakang. Benteng G4 incar pion, di sini benteng turun lagi. Di sini ada gajah serang pion kawan, dorong pion A5, gajah kembali ke D5, pressure pion G2, benteng E2, pion F4 dorong kawan. Di sini benteng F2, pin pion, raja bergeser, dan Iren blunder kawan dengan raja C3. Apa yang terkuat? Benteng E2 di sini yang terkuat menurut perhitungan engine. Atau ya baku hantam saja kawan, maksud saya baku hantam pion di sini melepaskan pion yang di sini kawan. Terlebih dahulu pion pukul pion di sini, kalian bisa geser mungkin benteng ke H2 untuk menjaga pion di sini, atau geser mundur ke petak H1. Iren memilih rajanya bergeser ke C3, dan di sini hitam melewatkan langkah yang kuat kawan dengan langkah pion pukul pion G3. Langkah yang kuat adalah ambil pion G3 dengan benteng, pertukaran benteng kawan. Walaupun terlihat bertumpuk 3 pion di lajur G, tapi hitam masih ada pion di lajur F yang nanti bisa dikoneksikan kawan. 2 pion terkoneksi, dan coba lihat kawan, pion-pion putih ini sulit untuk mendapatkan progres yang berarti dengan kekuatan gajah. Coba incar pion yang ada di petak G2 ini kawan, membuat sibuk benteng ini menjaga pion. Kalau pion G2 jatuh, pion di lajur G bisa lolos, dan sedikit demi sedikit pion didorong, raja maju, sudah membuat kelabakan benteng putih ini. Tak perlu saya lanjutkan lagi, intinya seperti itu. Pion dikoneksikan nanti kawan, berikan jalan bagi raja juga naik kawal. Pion ini juga jatuh di beberapa langkah berikutnya. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion F pukul pion G3, benteng E2, raja bergerak ke F6, dan raja ke D3 menurut stockfish yang terkuat, memilih dengan benteng naik ke petak H8. Dan di sini benteng bergerak ke E4 menantang pertukaran benteng kawan. Yang terkuat memilih dengan langkah benteng F4. Coba bergerak ke sini mungkin nanti. Di sini ada benteng E3 yang terkuat lainnya, mundur kembali ke H3 kawan. Memilih benteng E yang naik ke petak E3. Benteng F1 lepaskan pion kawan. Benteng B8 ingin coba rebut pion dan bisa meloloskan pionnya sendiri. Tadi yang terkuat ambil pion G3 langsung. Benteng B1, di sini ada benteng ambil pion B7 lanjut Iren, benteng B3 skak, raja D2, benteng B2 skak, raja ke E1, benteng ambil pion G2, raja F1, dan di sini pion G4 mulai didorong, berikan ruang bagi raja, pion F siap dimainkan kawan. Di sini benteng D7. Sikat gajah untuk mendapatkan benteng, tidak bisa begitu karena benteng masih punya tempo untuk melakukan skak sebelum ambil balik nanti benteng putih. Tapi perlu diperhatikan ada satu pion yang bisa lolos juga kawan di lajur C. Gajah ditarik mundur ke F3, pion D5 dorong, benteng B2 kawan. Awas pion siap skak di sini maju, terus disusul dengan benteng melakukan skak kawan, raja naik dan pion promosi. Di sini benteng E1 dan benteng H2 membuat Iren menyerah di langkah ke-49. Ancaman skak mat satu langkah berikutnya tak terhentikan lagi kawan. Sudah. Oke, itulah kawan permainan dari Iren Karisma Sukandar di babak kelima. Kalah kawan. Kita lanjut ke game berikutnya dari permainan Chelsea Monica City. Di sini Chelsea juga pegang putih, juga bermain dengan karukan defense mereka kawan. Tapi jalur yang berbeda diambil oleh Chelsea Monica dengan kuda F3 tadi. Di sini ada pion G6, pion E5, dorong pion untuk mendapatkan ruang kawan. Setelah kuda H6 menawarkan pertukaran, tentu akan ditolak kawan. Di sini ada pion H4. Stockfish menyarankan dengan pion H3 saja kawan, atau beberapa game terdahulu pion H3 ini juga cukup kuat, atau gajah E2 kawan. Tapi lagi-lagi Chelsea ini menunjukkan permainan yang terbilang agresif kawan. Beberapa game yang lalu kita ulas juga langkah-langkah Chelsea ini terbilang agresif di awal pembukaan. Pion H3, dorong lagi untuk bongkar struktur pion. Gajah G4 pin kuda, awas di petak H5 juga. Gajah E2, kuda F5 di sini. Di sini ada kuda G1 menantang pertukaran dan diterima, ambil balik oleh kuda supaya kuda aktif kembali. Dorong pion H5,
pion C5 tantang hitam, backup dengan pion C3, melanjutkan pengembangan kuda C6 untuk tekan petak D4 ini kawan. Kemudian pion G4 dorong ganggu kuda agar tidak banyak tekanan pada pion D4-nya, kuda F mundur ke E7. Kalau Stockfish menyukai ke petak H4 ataupun ke petak H6. Tapi mundur ke petak E7, dorong lagi pion H6 Chelsea kawan untuk mendapatkan ruang untuk mendesak posisi gajah. Gajah mundur ke F8, kuda berkembang ke D2. Stockfish menyukai gajah yang dikeluarkan terlebih dahulu kawan. Coba pin kuda di sini. Kuda B berkembang ke D2, lanjut Chelsea. Dan hitam membuka permainan pion C pukul pion D4 ambil balik oleh pion C. Lajur C sudah terbuka menu. Kuda C8, kuda F3 lanjut Chelsea. Gajah E7, di sini ada menteri keluar ke petak B3 tekan pion. Blokade dengan kuda B6. Kemudian ada kuda F4 di sini diikuti dengan benteng C8. Dan di sini kawan, raja bergeser ke F1 atau langsung rokade pendek bisa dilanjutkan oleh putih memilih dengan kuda D3 Chelsea di sini. Kemudian benteng C7. Pion F6 sudah saatnya dibongkar kawan, petak pusat ini dengan pion F6 tapi benteng C7. Sekarang raja bergeser ke F1, menteri bergeser ke C8, kemudian ada raja G2, kuda C4 lanjut hitam, Chelsea menteri mundur ke D1 persiapan pion untuk ganggu kuda kawan. Rokade pion B3 ganggu kuda, kuda mundur kembali ke B6, giliran gajah dikeluarkan ke F4 dan di sini ada kuda D7, menteri naik ke D2. Mereka sangat berhati-hati kawan. Di sini hanya ada satu lajur yang terbuka penuh, sementara di posisi kanan posisi raja hitam ini sangat bagus kawan, sangat tertutup. Tidak memberikan kesempatan Chelsea melakukan pergerakan manuver-manuver yang berbahaya. Pion A5 mulai menyisir sisi kiri hitam. Di sini ada pion A3, dorong lagi, ditolak Chelsea, menjaga permainan tetap tertutup dan ditutup juga oleh hitam kawan dengan pion B5. Kuda C5, di sini ada kuda B6, sama-sama menepati outpost yang sangat bagus kedua kuda ini kawan dengan dukungan dua pionnya masing-masing. Menteri bergerak ke C3, kuda C4, benteng AE1, menteri D8 kawan. Dan di sini Chelsea bergerak dengan gajah ditarik mundur ke petak C1. Untuk jaga pion ini agar tidak lama-lama, menteri untuk menjaga pion bisa leluasa bergerak, ternyata kurang presisi. Kalau Stockfish menyarankan dengan benteng E2 sementara waktu, tapi gajah C1. Dan di sini bisa dimanfaatkan gajah ambil kuda langsung kawan. Nanti diambil menggunakan pion B dan diikuti dengan pion F6. Tapi memilih dengan langkah kuda mundur ke B8 dan di sini pion G5 bisa didorong kawan untuk perkuat petak F6 ini. Tidak memberikan kesempatan dorong pion F6. Tapi Chelsea melangkah kuda D2 dan kuda D7 untuk pressure kuda kawan. Dan di sini kuda kembali ke F3 yang terkuat untuk buka kembali akses ini kawan. Pion siap dorong lagi. Memilih kuda ke F1 dan kuda pukul kuda ambil balik oleh pion B. Menteri naik ke petak D7 dan kuda G3 lanjut Chelsea. Kemudian pion F6. Itulah kenapa tadi kawan, jangan beri kesempatan hitam bermain dengan pion F6. Pion pukul pion, ternyata langkah kurang presisi dari Chelsea. Yang terkuat adalah pion F4 kawan. Tapi langsung membuka permainan. Sekarang pion ini menjadi lemah kawan. Karena diambil balik menggunakan pion. Dan benteng siap ambil pion yang di sini. Sulit kalian backup. Kalau backup dengan menteri kawan, pion ini lemah dan sikat oleh gajah. Pion G5, gajah tetap dipertahankan untuk pressure pion di sini. Pion F4, benteng ambil pion C5, tidak berani ambil menteri. Menteri bergeser kawan, benteng mundur lagi ke C6. Benteng naik ke E2 lanjut Chelsea. Dan menteri ke B7 yang terkuat. Untuk dukungan pionnya didorong kawan. Memilih tumpuk benteng di lajur C. Chelsea juga tumpuk benteng di lajur E. Tekan pion yang di sini. Stockfish menyarankan menteri bergeser ke petak F7 kawan. Tapi memilih rajanya yang ke petak F7. Dan Chelsea dorong pion F5. Langkah ciamik kawan untuk membuka lajur E bagi kedua bentengnya. Stockfish menyarankan ambil menggunakan pion G kawan. Tapi kuda akan dikorbankan sekali lagi untuk meluncur ke sini kawan. Dan Stockfish menyarankan raja mundur kembali ke petak G8. Tapi di sini hitam meladeni tantangan pertukaran menteri dengan dua benteng Chelsea. Chelsea tanpa segan langsung meluncur ke petak E7 skap. Ternyata langkah yang tidak presisi. Momennya tidak tepat kawan kalau Stockfish menyarankan sikat pion ini terlebih dahulu untuk dukungan lebih pada petak E7. Kalau diambil oleh menteri, benteng bisa bergeser kawan dan serangan tusuk sate.
Kalau diambil menggunakan pion G, benteng sekarang meluncur kawan. Skak, ambil oleh menteri, jangan terburu-buru di sini kawan. Tapi ambil pion ini terlebih dahulu skak untuk mendapatkan tempo. Pentingnya di situ kawan, tempo. Memang nanti diagramnya hampir mirip kawan, tapi tempo yang membedakan kawan. Dan kalau blokade dengan menteri di sini kawan, ya tentu saja masih bisa diambil oleh pion. Bagaimana kalau dengan gajah kawan? Sekarang baru benteng ini meluncur, ambil oleh raja, dan kalian bisa mendapatkan pion yang di sini, pion yang di sini. Tentu kalian akan lebih cantik kalau ambil gajah terlebih dahulu kawan. Jadi momennya di sini, jangan terburu-buru untuk ambil menteri, tapi ambil pion ini tempo skak terlebih dahulu kawan, untuk improvisasi posisi menteri terlebih dahulu. Hampir mirip dengan langkah aslinya seperti ini tadi kawan. Kuda dikorbankan, dan inilah menjadi pembedanya kawan. Gajah punya tempo untuk ambil pion D4 kawan. Menteri ambil pion H7, dan berharap dengan kekuatan sepasang bentengnya hitam dengan dukungan gajah kuda kawan, masih bisa menghentikan dua pion putih yang juga cukup berbahaya. Gajah F5 skak, blokade oleh gajah, pilihan cerdas kawan, menantang pertukaran, dan hitam mendahului pertukaran, diambil balik oleh menteri skak. Raja bergerak ke C5, dorong pion H7, pion B4 juga dorong baku hantam, ambil balik oleh raja, siap mengawal pionnya sendiri kawan. Di sini menteri bergeser ke D4, ke F7 untuk dukungan pionnya kawan, juga serang pion yang di sini. Tapi memilih ke petak D4 untuk dukungan bagi pionnya promosi ataupun juga incar pion yang ada di sini kawan. Ada benteng G6, melepaskan pion, juga rebut pion di sini. Hati-hati kalau ambil pion yang di sini, skak garbuan, menteri jatuh juga. Pion langsung dipromosikan oleh Chelsea. Benteng ambil pion G5, tempo skak terlebih dahulu, jaga pion yang sekaligus. Raja bergeser, menteri putih jatuh kawan, ambil balik oleh menteri, dan di sini benteng E5. Posisi benteng, pion, kuda sulit dibongkar lagi kan. Mereka saling terkoneksi, saling menjaga. Benteng jaga pion, pion jaga kuda, kuda jaga benteng. Sulit diotak-atik lagi di sini. Menteri B8 skak, raja C3, menteri B1, pion A3. Saya percepat saja kawan. Dalam posisi sulit, di sini Chelsea hanya bisa bermain dengan menteri melakukan skak-skak yang berulang. Tentu masih bisa dihindari oleh hitam. Tinggal menunggu waktu yang tepat kawan. Benteng juga bergerak kembali di sini. Dan kita sudah masuk di langkah ke-72 di posisi ini kawan. Hitam mulai dorong pion di lajur D. Dan tadi coba mengancam pion. Dan di sini harapan terakhir dari Chelsea kawan. Berharap hitam blunder. Dia korbankan menteri. Berharap blunder dengan kuda ambil menteri dan settle mid kawan. Di sini pion sudah tidak bisa, maksud saya raja sudah tidak bisa bergerak lagi kawan. Settle mid. Harapan terakhir Chelsea dengan korban menteri. Tapi sayangnya skak ini kawan diblokade dengan pion D2. Temponya skak juga. Chelsea menyerah di langkah ke-77. Oke, itulah kawan 2 game kekalahan kita dari permainan Ireng Harisma Sukandar dan Chelsea Monica Site atas pemain Vietnam. Masih tersisa 4 babak lagi, kita doakan saja yang terbaik bagi pemain-pemain kita. Berharap bisa menang kembali. Sementara posisi tim catur putri kita di babak kelima ini kawan turun ke posisi ke-7 di bawah RRC. Terus ada juga India, Kazakhstan, Uzbekistan kawan, bahkan di bawah Filipina, di bawah Vietnam. Posisi kita berada di posisi ke-7. Kita doakan saja di sisa game yang ada mampu memberikan permainan terbaik mereka, memetik kemenangan demi kemenangan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.